kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan pekan hari ini kita akan belajar tematik dengan tema yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan di subtema 1 ini kita mau belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik, sebelum belajar kita sama-sama berdoa dulu ya, dengan kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, selanjutnya apa sih yang akan kita pelajari di pelajaran subtema 1 ini? Nah, berikut ini tujuan pembelajaran subtema 1. Awali pembelajaran kita pada pagi hari ini, biar lebih semangat, kita sama-sama menyanyikan lagu Kucingku Belang 3. Ya, saksikan ya sama-sama sambil melihat iramanya ya dan lirik lagunya. Coba perhatikan ya, nadanya ada yang panjang, ada yang pendek. Seperti contoh berikut ini ya tadi ya. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya. Nah, itu kan ada yang panjang, ada yang pendek ya. Nanti tugas kalian adalah menyanyikan lagu Kucingku Belang 3 dan kirim ya ke WA masing-masing wali kelasnya. Oke, siap? Semangat! Nah, tadi kalian semua sudah menyanyikan lagu Kucingku Belang 3 bersama Ustazah Teti kan? Di dalam lagu tersebut terdapat kalimat meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Berarti harus apa biar nggak lapar? Betul, pasti harus makan. Makan atau membutuhkan makanan merupakan salah satu bentuk ciri makhluk hidup. Kira-kira Kira-kira apa lagi ya ciri-ciri dari makhluk hidup? Mau tahu? Nah, sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu Kucingku Belang 3 bersama Ustazah Teti kan? Di dalam lagu tersebut terdapat kalimat meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Berarti harus apa biar nggak lapar? Betul, pasti harus makan. Makan atau membutuhkan makanan merupakan salah satu bentuk ciri makhluk hidup. Kira-kira apa lagi ya ciri-ciri dari makhluk hidup? Mau tahu?
kalian tumbuh dan berkembang, bergerak dan menanggapi rasa. Coba Bu Andri mau tahu, kira-kira kalau kucing bergerak dengan cara bagaimana? Ya, bagus. Kalau kelinci? Ih, betul, pintar sekali. Sekarang kalau kambing kira-kira makan apa ya? Betul, rumput. Kalau kelinci? Ya, wortel. Pintar sekali. Nah, kalau menurut kalian tumbuhan ikut bergerak enggak ya? Tumbuhan itu kan merupakan salah satu makhluk hidup, pasti dia pun bergerak, walaupun pergerakannya berbeda dengan manusia ataupun hewan. Karena tumbuhan hanya bergerak pasif, seperti ketika kita menyentuh putri malu, ya, mengatuk. Itu pun merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu menanggapi rasa. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, Bu Andri minta kalian mengerjakan tugas yang ada di buku tematik halaman 5 dan halaman 31. Laporan tentang pertumbuhan dari kecambah. Nanti kalian buat ya kecambahnya di rumah. Tetap semangat belajar di rumah. Hai anak-anak soleh dan soleha kelas 3. Sebelumnya kalian sudah menonton penjelasan dari Ustazah Andri tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah membutuhkan makanan. Nah, sebagai rasa wujud syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makanan yang kita terima. Itu adalah suatu pengamalan sila pertama pada Pancasila. Ya. Sila pertama pada Pancasila dilambangkan pada lambang bintang. Nah, lambang bintang ini ya yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mempunyai arti bahwa kita harus beriman kepada Allah SWT dan menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Selanjutnya, pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan pada rantai. Nah, sila kedua ini mempunyai arti bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai persamaan hak dan kewajiban serta derajat di mata masyarakat. Nah, selanjutnya lambang pada sila ketiga yaitu pohon beringin yang berbunyi sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya, sila ketiga ini mempunyai arti bahwa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat selanjutnya yang berbunyi yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang dilambangkan yaitu pada kepala banteng. Nah, sila keempat ini mempunyai arti bahwa semua masalah yang ada harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, itu sila keempat. Dan sila yang terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dilambangkan pada padi dan kapas. Nah, sila kelima ini mempunyai arti bahwa kita harus bekerja keras, menghargai kerjasama orang lain, menghargai karya orang lain, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, itu saja dari Pak Asep. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ade. Hai anak-anak kelas 3 Soli dan Solihah. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di antara ciri-ciri makhluk hidup itu adalah dengan cara berkembang biak. Misalnya adalah ayam.
ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ibu belanja telur ke pasar. Di toko A, ibu belanja telur sebanyak 50 butir telur. Di toko B, ibu belanja telur sebanyak 30 butir telur. Berapa kira-kira jumlah telur yang ibu beli? Berapa? Ya, betul. 80 butir telur. Nah, dari 80 butir telur itu, coba kalian bisa memahami tidak? Tuh, dari angka 80 itu terdapat nilai tempat dalam pelajaran matematika. Nah, angka 8 itu disebut dengan puluhan dan angka 0 disebut dengan satuan. Nah, sekarang coba perhatikan angka berikut. Angka 127. Angka 1 itu disebut dengan ratusan, angka 2 disebut dengan puluhan, dan angka 7 disebut dengan satuan. Nah, sampai segini sudah paham belum? Mudah-mudahan paham ya. Nah, selanjutnya lihat angka berikut. Nah, ada angka 1234. Nah, kira-kira angka 1, 2, 3, dan 4 itu apakah nilai tempatnya sama? Coba perhatikan. Nilai angka 1 ini adalah nilainya ribuan. Nah, nilai angka 2 ini adalah ratusan, dan nilai angka 3 adalah puluhan, dan angka 4 adalah satuan. Sekarang coba perhatikan angka berikut. Sudah? Kalau sudah, coba sebutkan berapa nilai tempat dari angka 4 tersebut. Ya, betul, puluhan. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal di buku tematik mengenai nilai tempat dan penjumlahan di halaman 13 dan halaman 25. Nah, terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semuanya, dari tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup, ada nilai ukhrawi yang bisa kita dapatkan tentang pentingnya bersyukur akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, anak-anak solihah dan solih semuanya, Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya, seperti makanan, udara yang bersih, dan kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, anak semuanya, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pandai bersyukur nanti akan mendapatkan tambahan nikmat Allah yang tidak terukur. Semakin banyak nikmat Allah yang kita terima, maka semakin banyak pula rasa syukur kita kepadanya. Jadi kita semuanya harus benar-benar bagaimana memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan, untuk belajar yang terbaik dan untuk berprestasi. Semangat ya anak-anak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.